Ini paling banyak di sini, tapi kalau misalkan yang di sini tuh ya saya kurang tahu ya. Tapi kalau emang paling banyak di sini ada tukang bubur namanya Kang Darmo, itu dia parah. Parah semuanya, badannya pada kebakar semua. Tapi terus rumah sakit. Masuk rumah sakit. Pada banyak yang kepental masuk rumah sakit. Tetangga saya juga ada yang masuk rumah sakit di Pentala Pertamina yang Jakarta Selatan yang di Blok M itu, dia yang di situ. Nah, ada yang di Pentala di Tugu, rumah sakit Tugu, Golkar. Pokoknya banyak lah. Kasiannya itu mereka ada yang sekeluarga tapi terpisah-pisah rumah sakit. Kasiannya itu. Nah kalau yang ini orang lumayan lama nih tinggal di sini, yang bangunan ini nih. Paling duluan kali dia. Paling lama. Enggak, dibilang paling duluan enggak, emang paling lama juga lah. Keluarganya udah lumayan Abang antusias. kena juga bang. Kena juga pada Tapi rumahnya nggak apa-apa deh. cumanya Sebelah dampak itu kecil doang sih. kecil, rumah sebelahnya itu habis dia, tempat dia nggak apa-apa. Rumah saya, Rumah abang sebelah mana? rumah saya di belakang situ Kak. Itu kan belakang kan ada rumah tuh yang masih terpecahkan. Oh ya, ada seng itu yang tinggi ya? Iya yang Wow. itu. Beda lagi sama rumah yang tinggi itu. Kalau rumah saya yang tadi yang di bawah itu sampingnya itu. Kan ada yang tingkat pak, yang tingkat. Yang tingkat juga bapak, rumah yang dia yang bawahnya. Pas lah itu sama kontrakan-kontrakannya juga. Alhamdulillah punya saya amat selamat semua kontrakan. Nah, mau nanya, kan ada isu nanti Pertamina mau merelokasi warga nih Pak. Itu bagaimana menurut Bapak? Kalau untuk mau ngerelokasi warga sih ya kayak saya yang warga sini mah ya hanya pasrah aja. Cuma kalau kita lihat dari isu-isu yang sebelum-sebelumnya itu yang nggak berjalan tuh, yang katanya mau dipindahkan ini sama Dari tahun berapa ya Jokowi jadi gubernur tahun berapa? 2012. Itu kan Jokowi dari gubernur kan mau dipindahin itu semua, mau dibikin taman. Cuma ya kan karena kan nggak jadi, karena kita lihat aja warga di sini semua kan emang udah pada lama. Kan pemerintah dulu kan kalau mengakuin kalau warga sudah tinggal di sini selama 25 tahun dia udah mengakui kan pemerintah. Iya. Nah, ini kan lebih dari 25 tahun tinggal di sini sebelum 30 tahun lebih. 30 tahun lebih malah. Jadi ya aman-aman aja. Cuma kalau yang sekarang mau direstorasi, mau jadiin apartemen, isunya ya saya yang lainnya ya hanya pasrah aja sih. Kalau apartemen pun kayaknya sama aja ya, kan berdekatan juga sama Kilang ya. Kalau kemungkinan apartemennya nggak di sini pak, di sini. Jadi mungkin di satu lokasi mana, tapi semua warga di sini dialokasikan ke sana. Gitu. Oh, jadi memang dari tahun Di sini dari secara SOP pun betul tidak memenuhi syarat katanya. Kan Iya. ada tuh 50 meter. perencanaan awal dari ahli perminyakan, dia bilang buffernya itu 50 meter dari Iya, 50. sini, Iya. 50 meter dari sini, harus 100 meter gitu loh. Iya. Itu sebetulnya di gambarnya udah katanya. Di gambar tuh udah seperti itu. Cuman pengawasan Pertaminanya nggak jalan. SOP-nya nggak ada jalan. SOP-nya nggak ada jalan. Betulnya dari teknik udah ada waktu bangun ini. Ini kan dibangun tuh rawa semua harus ini. Oh, yang ditempel di tembok ini dulunya rawa semua. Dulu empang lah, empang. Sepak bola katanya, lapangan bola ya. Kalau sepak bola tuh udah naik gitu. Itu udah ada tanah. Sebelumnya rawa aja sebenarnya. Nggak ada apa-apanya. Tapi dulu itu sudah dipagar atau memang Oh dulu belum. Dulu ini sebelum tembok beton ini tuh kawat. Kawat aja Kawat. dia. setinggi apa kawatnya? Kawat itu ya setinggi yang inilah. Nah karena saya juga ngalamin ini yang kedua kalinya saya ngelihat ya kan. Sebetulnya di situ kelemahan pengawasan dari ini ya, Pertamina, kesalahan Pertamina udah jelas. Kalau diikuti SOP kan harusnya kan kalau ada orang mulai bangun harus tegur dong harusnya. Ini begitu bangun diamin terus ini. Nah, harapan abang nih, kan kebetulan abang nempel nih, ini nempel banget nih Iya. tapi Ini nempel banget bener. tapi maaf nih sebelumnya, sebenarnya abang punya sertifikat sih bang sebenarnya? Kalau sertifikat ini belum lama sih yang udah diizinkan, hanya beberapa dari wilayah ya. Tapi yang udah bersertifikat itu yang tanah merah atas itu yang udah bersertifikat. Nah, kalau yang di sini emang lagi di Proses lah ya, lagi diproses sertifikatnya. Cuma belum ada pengajuan dari pihak wali kotanya persetujuan gitu. Oh, di yang sebelah sini. Cuma udah diajukan lah sertifikatnya. Tapi belum di ACC. Belum di ACC itu. Ya mungkin kayak lagi masih pihak persetujuannya belum disetujui. Nah, saya mau nanya, yang di Tanah Merah itu mendapatkan sertifikat tanah atau sertifikat HGB, hak guna bangunan? HGB iya. atau sertifikat tanah? Kalau itu HGB Pak. HGB, oke. ya. Berarti bukan sama tanah-tanahnya, hanya bangunannya toh.
Biasanya kemudian kan ada jangka tuh 20 tahun, ada Ya, 30 tahun. betul. Itu HGB itu. Oh, berarti itu hanya HGB aja, bukan sertifikat tanah yang pada umumnya ya. Tapi kalau kemarin dengar komitmennya Presiden Jokowi, jadi emang siapa yang itu punya hak nanti ya kayak diganti rugi lah gitu. Jadi nggak dipermasalahkan lagi semua sertifikat. Kapan ada di TV kemarin ada. Tunjukkan si Erick Thohir diberesin kan. Nah, sekarang gimana alokasi semua emang orang yang ini harus ditampung gitu loh. Iya. Yang ada di sini gitu loh. Yang Iya, betul. yang kayak dia kan lebih 25 tahun atau 30 tahun kan ada bisa dibuktiin, ada Pak RT di sini kan ada Pak RT ini kan. Kalau sertifikat mungkin mereka nggak ini kan. Oh, jadi abang maaf yang sebelah kirinya emang belum punya sertifikat bang ya? Iya, kalau di wilayah sini ini kan jatuh tanah merah bawah ya kan. Ini belum ada sertifikat sih. Belum ada dibikin seperti ya. Jatuhnya kayak main tanah-tanah patok sistem orang dulu lah. Dulu. Nah, main tanah-tanah patok begitu. Nah, kejadian kebakaran ini sudah berapa kali sih bang? Jadi dua kali kebakaran 14 tahun yang lalu ya. Yang pertama itu 14 pernah. tahun. 14 Jadi tahun lalu. waktu itu Meledak. 2009. iya, 2009. Iya, benar nggak sih? yang benar. Nah, Itu 2009. Itu dampaknya segimana? Dampaknya, nah alhamdulillahnya itu keajaiban Pak. Itu nggak ada yang terdampak semua warga sini. Emang di sebelah mana kebakarannya? Tangki terakhir Pak. Di dalamnya aja, 24 Pak. di dalamnya. Di dalam Di tapi nggak dalamnya sampai aja. keluar. Iya, nggak nyampe keluar. Tangki terakhir Dalamnya nggak sampai keluar. 24, tangki 24. Padahal dulu Kalau tangki ini berapa kawat ini? semua. Itu tangki berapa? Yang mana? Kalau Yang di belakang rumah. pas sama 24. 24 itu ya? 24. Enggak, keren aneh. Ente luar biasa sampai hafal nama-nama tangki di sini. Ya, emang Dari rumahnya emang kelihatan. Pak, Dari rumahnya kelihatan. Oh gitu. Ada nomornya, ada kelihatan. emang ada nomor di Dia makanya tiap hari dia bangun tidur lihat dia. Oh, sampai gitu ya. Ya Allah. Rumahnya di sini. 24, 23 itu kelihatan. Ya. Bukannya ini lagi. Dulu juga kan sebelum ini kan sebelum dibikin pagar yang kawat ini bisa Pendek. diturunin Pak. Oh gitu. Bisa diturunin pakai tali tambang ya yang anak aja lah gitu. Dulu kan pendek gitu Pendek, dia. iya. Angka tinggi kaki. Bisa turun. Oh. Ya makanya yang inilah suatu mukjizat aja lah dari Allah bisa selamat rumah. Alhamdulillah. Ya walaupun Itu juga ini kayak uang selamat Pak. Ini mobil 2 nggak apa-apa kan Pak itu? Di dalam. Oh iya, padahal depannya kebakar ya. Cuma kayak di rumah dia juga sama. Rumah dia juga nggak apa-apa. Sebelah sini sononya habis. Rumah dia nggak apa-apa. iya. Dan satu juga ada lagi Pak. Di depan dia juga ada tuh. Ada gerobak 3-4 dia gerobak. Itu kesana kebakar, kesini kebakar, sini kebakar. Gerobak yang 4 ini nggak apa-apa. Masih ada sampai sekarang gitu. Bisa dilihat. Ada 4 gerobak itu gerobak jualan. Tapi rumahnya udah kiri kanan udah habis. Tinggal gerobaknya aja nggak apa-apa. Wah, ngeri lah kalau diingat-ingat pada malam itu kejadian itu. Nah, Bang, apa yang Abang harapkan dari pemerintah dari setelah kejadian ini? Yang pertama, Abang setuju nggak direlokasi? Kalau soal setuju nggak setuju sih udah pasti nggak setuju ya, karena kan kita emang lahir di sini, besar di sini, cinta tanah airnya juga emang di sini ya kan. Kalau untuk dipindah ya saya sih nggak setuju, cuma kan karena kita orang di bawah kan bisa apa lah ya kan, hanya bisa mengikuti peraturan dari pemerintah. Tapi ya tetap aja kalau emang kita mau pada nggak setuju semua, kita harus tetap satu suara sih untuk melawan. Nah, apa Abang minta jika direlokasi oleh pemerintah dari tempat ini? Saya nggak minta banyak-banyak sih Pak, saya nggak ngolok-ngolok. Yang penting yang saya minta itu hanya kalau yang emang bener warga sini, saya harapin jangan sampai dipindahkan aja, itu aja sih Pak. Jangan dipindahkan. Jangan dipindahkan, jangan di itu saja saya harapkan. Nah, kalau memang akhirnya harus dipindahkan nih, apa yang Abang minta? Abang siapa sih namanya? Edi Pak, dari Bang Edi. Bang Edi, apa yang Abang minta yang akhirnya pemerintah harus mengambil keputusan harus dipindahkan demi keselamatan? Apa yang Abang minta ke pemerintah atau apa yang Abang harapkan dari pemerintah? Kalau yang ini? saya minta ya kita nggak munafik ya, hanya minta ganti rugi saja. Kalau emang udah minta kayak berapa Ganti untung yang paling warisnya sini yang total kerugiannya dan emang harus diganti rugi ya, hanya itu aja sih saya minta. Dihitung dari besar kerugiannya dan keuntungannya. Kayak sini kerugiannya kan saya ada mobil nih sini, ada mobil 2 kayak ini mobil. Ini kan jatuh kan kerugian juga dong. Nah dengan satu lagi kontrakan papa saya, itu kan kerugian juga karena terdampak. Dia nggak dapat kontrak kan tiap tahun dapat, tiap bulan dapat kan pendapatannya udah nggak masuk kan? Intinya sih ya untungnya aja. Kalau emang bener mau dipindahkan ya
hanya menggantikan untungnya aja. Ganti Biaya untungnya. biaya untuk kehidupan kedepannya. Kedepannya benar. Nah. Nah kalau abang, Nah, kalau saya sih ini aja temen saya sih tamu di sini sebetulnya. oh ya, oke, tamu dari luar. Tamu dari melihat luar, tapi keadaan- prihatin lah dengan ini. Ya melihat Iya. kondisi penduduk seperti ini dan pemerintah namanya Pertamina harus mengambil kebijakan untuk merelokasi warga demi keselamatannya. Menurut Bapak siapa namanya? Pak Sueb. Pak Sueb. Kalau menurut saya ya benar ya. Sesuai dengan saya lihat kebetulan ada dari Pak siapa tuh ahli perminyakan, dia bilang emang sesuai dari awal itu di sini ini emang harusnya minimal tuh 100 meter katanya. 50 meter dari tangki, 50 meter warga tuh ada buffer zone. Buffer zone. Buffer zone itu 50 meter. Nah, sebetulnya itu udah ada dari pertama sini itu udah ada. 1976, iya. Dari pertama dibangun tuh udah ada. Cuman di sini pengawasan dari Pertaminanya yang salah kan. Nah, dengan pengawasan Pertamina tidak jalan, terjadi seperti ya harus tanggung jawab Pertamina. Tapi saya ada lihat di TV malam Direktur Pertamina Ibu Nike itu udah bertanggung jawab, dia akan selesaikan semua di situ. Dia dalam arti Pertamina bertanggung jawab gitu. Ya kalau Pertamina bertanggung jawab, dan apalagi saya juga di ini Presiden udah menunjuk Pak Erick Thohir harus segera mencari solusi untuk benar-benar orang warga sini jangan sampai ini gitu. Apa ini? Ya mungkin kalau secara teknik kayak ini di sini lagi, cuman kelihatannya emang Pelaksananya setengah mati nih. Soalnya kan dibilang kemungkinan ada dua tuh. Kemungkinan dua opsinya, ininya dipindah atau warga ininya dipindah, Pertamina dipindah, deponya apa ini. Tapi banyak nggak biaya besar, waktu lama. Emang yang cepat itu emang warga di sini. Nah di sini bikin jalur, emang dari dulu jalur hijau dulu sebelum 50 tahun yang lalu kan dari 74. Iya, 1970-an. Iya betul Pak. 50 tahun lalu di sini emang di sini emang daerah terpencil di sini, nggak ada ini rawat semua, jadi ya karena tanggung jawab Pertamina tidak ini pengawasan, dan itu akibat mereka juga warga yang korban kan. Iya, karena memang di undang-undang agraria itu memang 20 tahun memang kalau tanah dianggurin itu memang bisa jadi hak milik Pak. Itu memang itu milik pemerintah. Kalau warga mau bikin nanti dia hanya dapat HGB aja. Iya, HGB. HGB bukan hak milik. Karena kan ini sudah melebihi dari 25 tahun. Udah lebih. Udah lebih dari 25 Dan didiamkan. Dan didiamkan. Berarti udah ada lah surat-surat untuk HGB-nya. Dan tidak mungkin hanya barang 2-3 tahun ataupun janji-janji gubernur-gubernur yang akan mencalonkan diri ke sini ya, karena ini juga kan masuk jalurnya jalur politik juga ya katanya dulu ya. Padat di sini kan. Iya, banyak suara. Suara kan, jadi kan banyak penduduk kan. Ini Pak Edi, ini yang kena berapa RT? Yang kena terdampak banget? Oh, yang kena terdampaknya ini RT 11 sama RT 12. Tapi yang paling parah ini 12. Karena kan 12 ini kan emang lingkupnya Pertamina samping. Yang sisi kiri ini. Tapi memang kalau saya lihat dari drone, saya kemarin emang ngedrone juga kan. Ini masih bisa terbang drone nggak sih ini? Oh, nggak apa-apa, bisa Pak. Boleh, jadi tadi ada lihat tadi. Kemarin emang banyak yang nebangin drone. Saya terbangin drone. Memang sih yang sebelah sana itu ada 2 tangki lagi ya. 2 tangki yang terpisah dari yang sebelah kiri. Habis itu ngeblok. Ngebloknya itu maksudnya ada jalan inspeksi tengah nih. Sebelah kiri emang rumah warga semua ya, termasuk rumahnya Pak Edi itu ya. Iya. Ya sudah. Tuh, tangki 24. Kalau Bapak dari media apa? Saya yang sering bahas tentang pembangunan. Oh, ini Kayak di kemarin YouTube ya? YouTube main kali-kali kan Iya. normalisasi tuh kemarinnya lagi rame tuh itu. Masih kaget nih teman-teman SD aku ada di sini semua. Sini Pak semua. siapa nama Pak? Pak siapa? Di channelnya Ava 99 channel sudah. Ada kartu namanya Pak, boleh? Ini kartu namanya sih. Bukan kartu Ini nama. Enggak, ID card. ID card. Di ini aja channel saya aja nanti Ava 99 channel. Oh iya. Biar Bapak masuk YouTube. Iya.